sahabat cerdas, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Kedai, kajian edukasi dakwah agama Islam. Kali ini kita jumpa lagi, ya, setelah minggu lalu kita juga sudah siaran, dan sore hari ini kita kembali lagi untuk membahas tema yang berbeda. Kali ini kita akan membahas tema menghidupkan usaha syar'i untuk kemakmuran masjid dan kesejahteraan jamaah. Kali ini narasumber kita ada yang baru, ada Dr. Yai Haji Thayyib Masyudi, Magister Agama, selaku Ketua Majelis Ekonomi Syariah PDDM Gresik. Selamat sore Pak Yai. Selamat sore. Terima kasih. Apa kabar Pak Yai? Alhamdulillah, saya sehat. Ini siaran yang pertama gitu Pak Yai? Ya, di sini pertama. Yang pertama ya. Makanya kok ini waktu minggu lalu Pak Zainal menginfo saya akan ada narasumber baru. Oh, jenengan tahu ya? Iya. Ini Pak Thayyib Masyudi ini selaku Ketua Majelis Ekonomi Syariah PDDM Gresik. Nah, tema kita di sore hari ini adalah menghidupkan usaha syar'i untuk kemakmuran masjid dan kesejahteraan jamaah. Nanti kita akan membahas mengenai usaha syar'i itu seperti apa, hukumnya seperti apa, dalam Islam itu bagaimana. Dan sahabat cerdas yang ingin tanya-tanya di sore hari ini bisa mengunjungi channel Suara Gresik ya. Kami sudah on air melalui Instagram, YouTube, Facebook, ya, website dan juga aplikasi Suara Gresik, serta juga di YouTube Suara Gresik. Jadi sahabat cerdas yang ingin tanya-tanya bisa langsung mengunjungi di channel Suara Gresik. Baik, Pak Yai Thayyib, saya kan ini jenengan ini yang pertama kita bahasnya santai aja Pak ya. Ya, santai ya. Baik. Santai memang. Iya. Mengenai tema kita di sore hari ini ya, ini menghidupkan usaha syar'i. Iya. Pak Yai. Jadi yang kita ketahui untuk usahakan banyak kan Pak Yai. Ya. Ada usaha konvensional, lalu juga ada dalam Islam mengenai usaha syar'i. Mungkin bisa jelaskan Pak Yai, apa sih pengertian usaha syar'i itu Usaha seperti syar'i. apa? Monggo Pak Yai Thayyib. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Terima kasih pada Ruzar. Mas Rizar ya, yang telah memberikan waktu bagi kami untuk menjelaskan tentang usaha syar'i, utamanya adalah untuk mengembangkan masjid dan jamaah. Perlu diketahui bahwasanya usaha syar'i yang dimaksud adalah usaha yang sesuai dengan aturan-aturan Islam khususnya, yaitu tidak menyalahi, tidak ada riba, tidak ada apa-apa. Itu yang dinamakan usaha syar'i. Dan perlu diingat bahwasanya usaha atau penataan ekonomi ini sudah sejak zaman Rasul sudah ditata. Baik. Maka Rasulullah SAW itu ba'da'an bana masjid Nabawi bana suqan. Rasulullah SAW setelah membangun Masjid Nabawi bana suqan atau perekonomian ditata oleh Rasulullah SAW. Dulu memang sudah ada pasar Qainuqa, tapi ini pasarnya orang Yahudi, yang mana pasar itu banyak perjalanannya dalam usaha di dalamnya itu banyak tentang riba dan seterusnya. Baik. Akhirnya Rasulullah SAW membuat pasar sendiri yang dinamakan Sukul Ansor, yaitu pasar Ansor namanya. Karena pada waktu itu Rasulullah SAW akha bainal muhajiri wa ansor, yaitu mempersaudarakan antara orang-orang muhajiri dan ansor. Ini di Madinah Munawwarah. Nah, setelah perkembangan itu, akhirnya orang-orang Islam khususnya di Madinah pada waktu itu tidak hanya memikir hanya ibadah sholat saja di masjid, tapi juga bagaimana ekonominya bisa mapan. Nah, ini yang contoh dari Rasulullah SAW. Maka akhirnya dikembangkan, kita tahu bahwasanya embrio berdirinya NU, di samping ada Tafsyatul Afkar, yaitu mengajak para pemuda itu untuk berpikir tentang Islam, tentang bagaimana terlepas dari penjajahan. Maka di sana ada Nahdlatul Tujjar, yaitu mengembangkan bagaimana anak-anak muda ini
gak ndolok wae. Tapi benar-benar ada usaha ekonomi. Baik. Nah ini sangat penting sekali. Maka dengan demikian semua organisasi mestinya harus mempunyai usaha ekonomi. Terutama ya masjid. Masjid itu harus ada usaha ekonomi. Harus bermacam-macam apa yang kita kembangkan. Perdagangan kayak untuk kemakmuran masjid. Ya. Di samping hal itu, kalau masjid sudah makmur, karena jangan sampai masjid ini hanya mengandalkan sodako saja. Nah, ini kelemahan kita. Hanya sodako saja, infak dari jamaah. Ke depan, usahakan bagaimana masjid ini mandiri. Baik. Punya usaha perdagangan, punya usaha yang lainnya. Sehingga benar-benar masjid ini hidup. Kalau sudah masjid ini hidup, otomatis jamaahnya pun akan hidup. Baik. Karena apa? Jamaah kita ajak untuk bermusyawarah bagaimana pengembangan masjid ini. Ini yang kita anukan. Dan itu tidak masjid saja. Di organisasi-organisasi semua, baik itu di NU, di Muhammadiyah, ini ekonomi harus dikembangkan. Suatu contoh, ini hadis bin Nikmah. Kami Rais Surya MWCN Dukun. Kami mengembangkan ekonomi. Alhamdulillah dengan semangat teman-teman kita, kekompakan teman-teman kita, dalam waktu 8 sampai 9 tahun ini, kami mendirikan koperasi. Baik. Koperasi, jadi KSPPS, simpan pinjam. Baik. Simpan pinjam. Itu sampai sekarang omsetnya sudah 34 miliar. Luar biasa, Pak. 2 minggu yang lalu kita mengadakan RAT. Kita sudah membagi SHU 1,9 miliar untuk SHU-nya. Kita bagi ke masyarakat. Itu manfaatnya satu. Yang kedua, kita tiap bulan itu infak kepada fakir miskin. Baik. Ya, fakir miskin, yatim piatu, kemudian ke janda-janda tua. Kalau janda muda belum, Mas. Karena kalau janda muda ini biasanya banyak yang ngeramut itu. Oh iya, itu. Paham. Itu ya. Okay. Itu. Di samping itu, Mas, sekarang kita alhamdulillah pengembangan kita memberikan gerobak kepada orang-orang pengusaha kecil. Ya. UMKM itu, Pak ya. Orang-orang apa yang jualan gorengan, yang tidak punya gerobak kita berikan gerobak. Kemudian yang jualan bakso kita beri gerobak untuk bakso itu. Sehingga masyarakat senang. Baik. Senang. Yang terakhir alhamdulillah kemarin barusan 1 bulan ini kita sudah mulai memberikan beasiswa. Oh, biasa. Pada mahasiswa. Jadi ada masih 4 orang, yang 2 iki dari Universitas Ihya Ulum, yang 2 ini dari Ihya Komarudin. Kita beri beasiswa 1 orang 4 juta. Baik. Ini manfaatnya daripada koperasi tersebut. Di samping itu kami punya usaha, yaitu MWCN Dukun, bukan saya, tapi ya kami hanya penggerak saja itu. Kita punya usaha Numani. Apa itu? Roti. Numani roti. Roti. Jadi roti itu kita jual alhamdulillah pengembangannya bagus. Kemarin hampir 90 juta kita laba 1 tahun memberikan SHU kepada orang-orang ini. Jadi usaha ini tidak penuh milik tapi saham masyarakat. Baik. Sehingga masyarakat pun artinya apa? Yang punya uang bisa nyimpan di situ kemudian kita kembangkan. Dan banyak lagi seperti ada Nusamat, ada printing banner itu, kemudian penanaman pisang kapindis. Baik. Itu kita alhamdulillah punya semua. Yang terakhir punya klinik sekarang. Klinik akan kita kembangkan kepada rumah sakit. Itu kita kembangkan. Itu yakin kita mendorong, tapi alhamdulillah kekompakan teman-teman sehingga terjadilah hal itu. Baik. Itu. Nah, ini maka masjid itu harus begitu. Kita lihat masjid-masjid di Indonesia ya, utama di Jawa Timur, Ngapunten, di Gresik ini khususnya. Ya. Itu yang demikian itu belum punya pemikiran gitu. Belum mempunyai konsep seperti itu. Ya, belum punya konsep seperti itu. Sehingga tak lihat itu lebih mengutamakan diri sendiri daripada masjid itu sendiri, sehingga masjid tetap bantuan dari luar, membuat proposal untuk pembangunan dan seterusnya, dan kan yang jadi masalah begini, Mas. Yang menjadi masalah, khatib diberi dari uang kas masjid. Baik. Itu kan khilaf. Oke, ya. Khilaf.
tidak belum kesepakatan para ulama. Bahkan ada yang mengatakan nggak boleh kan gitu ya. Nah, itu kalau punya usaha kan enak untuk usaha ini. Ya. Ya itu. Kan itu diambilkan dari usahanya. Usahanya, bukan diambilkan dari kas masjid. Masjid. Karena orang yang infak ke masjid itu kan sudah anunya kan untuk wakaf masjid, wakaf masjid gitu. Tapi untuk masjid. Bukan untuk marbot dan seterusnya. Ya, benar. Ini makanya saya itu ingin sekali bagaimana semua masjid dia di Gresik ini khususnya ini punya usaha. Dan usaha ini ayo kita kita bangun dengan jamaah. Dengan jamaah. Saya melibatkan jamaah berarti, Pak. Apa? Untuk melibatkan jamaah juga berarti. Iya. Jadi jamaah kita ajak musyawarah bagaimana kita punya usaha. Kalau sudah punya usaha berkembang insya Allah enak masjid. Maka utamanya saya di Ndukun sudah menyampaikan masjid harus punya 2 kotak. Kotak untuk bantuan untuk infak gitu. 1 kotak untuk masjid, pembangunan masjid, dan 2 kotak untuk sosial. Baik. Yang sosial ini untuk para khotib, para marbot itu diberikan dari sini. Sehingga tidak khilaf itu hilang gitu. Karena sebabnya sudah lancar. Baik. Pak Yai, kalau di Gresik ini sendiri masjid-masjid yang sudah memiliki konsep usaha syariah mandiri itu berapa, Pak Yai? Itu saya belum Yang saya lihat lihat saja Mas, itu ada di Kedamaian. Itu ada masjid yang mempunyai pertukuan besar dan kubersih jalan. Saya pernah ke sana lihat di sana ada pertukuan, kemudian di samping ada takdir simpan pinjam. Baik. Sudah lama tapi saya melihat itu itu saya lihat bagus itu perkembangan, sehingga masjidnya pun bagus. Tak lihat lihat halamannya pun bagus. Tak tanya, terus yang nyapu itu dari mana? Yang nyapu itu uangnya dari sini, Pak. Jadi dari usahanya tadi. Dari hasil usaha. Itu yang saya tahu. Tapi yang selama ini di Ndukun itu belum ada saya lihat. Kemudian di Gresik lainnya juga saya belum pernah lihat itu. Baik, berarti tidak hanya mengandalkan infak dan sedekah. Infak dan sedekah, benar. Tapi juga hasil usaha itu dikelola untuk masjid sendiri dan juga untuk jamaah-jamaahnya agar sejahtera gitu kan ya. Baik. Nah, itu Pak Yai. Jadi bagaimana memberikan pengertian kepada para pengurus masjid di setiap masjid di Gresik ini agar memiliki usaha mandiri syariah agar lebih sejahtera dan tidak hanya mengandalkan infak dan sedekah. Bagus. Baik. Jadi untuk caranya Mas itu gini, pengurus itu tidak boleh kaku-kaku, tertutup dengan jamaah dan ini loh. Yang sering kan begitu. Kita sudah fair-fairan karena Allah ikhlas. Kita ajak jamaah berbicara. Orang-orang tertentu kita ajak bicara, ayo kita mendirikan usaha untuk masjid. Baik. Untuk masjid. Nanti kalau sudah punya usaha ini, kita insya Allah masjid akan makmur. Kalau masjid ini makmur, insya Allah jamaahnya akan makmur. Yang menjadi masalah itu sering kita itu rame belum melangkah. Jadi kita harus melangkah dulu. Baik. Salah itu melangkah 1 langkah itu lebih bagus daripada diam saja. Melangkah salah itu lebih bagus daripada diam saja. Harus jalan. Sehingga enak Mas. Karena gini mengamutan nih. Saya ini contoh saja yang tadi di MWC. Itu awalnya itu tidak digaji sama sekali Mas. Tidak gaji. Tapi alhamdulillah sekarang semuanya sampai satpam pun kita gaji. Di Dukun itu. Ya. Satpam kita gaji. Kliniknya semua kita gaji. Karena usaha-usahanya tadi. Artinya apa? Ayo kita ikhlas legowo dulu. Jangan sampai mengandalkan aku ini oleh opo. Itu yang jadi masalah. Sering kita itu nggak oleh opo aku ini. Jangan. Kita dulu, melangkah dulu. Nah, setelah melangkah kita evaluasi terus sambil jalan. Nah, setelah berkembang otomatis tidak mungkin tidak dipikirkan. Ya kan? Yang orang-orang yang kerja itu tidak mungkin tidak dipikirkan. Pasti dipikirkan. Masih dipikirkan oleh pengurus itu ya Mas. Pengurus harus terbuka Mas. Iya, itu. Jadi kalau itu kan harus memberikan pengertian. Iya. Karena kan selama ini antara
pengurus dan yakni mungkin jamaah BI. Jadi itu masih belum ada keterbukaan. Iya, belum keterbukaan loh. Itu. Baik, nah itu dari DMI sendiri bagaimana ini? Apa? Untuk memberikan hal tersebut, pendekatan-pendekatan pendekatan seperti apa agar yakni para pengurus masjid di Gresik ini mungkin dari DMI bisa berikan pendekatan seperti ini atau seperti ini mengenai usaha mandiri syariah ini. Jadi saya juga pengurus DMI, ya itu gini ya, kita memang silaturahim sangat penting. Jadi kita silaturahim pada masjid mana, satu masjid itu siapa takmirnya kita kunjungi dulu. Baik. Kita ajak bicara tentang masjid itu bagaimana. Otomatis nanti takmir itu akan manggil siapa orang yang berkompeten di situ, sehingga kita bicara. Setelah bicara, ya memang harus capek, awalnya harus capek. Setelah bicara, kalau sudah jalan, kalau sudah, ayo kita coba, kita melangkah. Kalau sudah kita melangkah, insya Allah hasil akan ada hasilnya. Ada hasilnya. Dari hasil itulah kita nanti evaluasi. Ya, itu memang harus satu persatu. Tidak bisa langsung satu masjid satu, karena 1000 lebih loh satu di Gresik itu. Banyak gitu. Iya, satu ribu lebih. Itu capek sekali. Harus sedikit demi sedikit. Iya, betul. Yang sudah punya usaha, kita evaluasi apa sih kekurangannya. Nah, itu bagus. Sehingga baik. Jadi ya memang butuh usaha lebih gitu ya. Mungkin kalau memberikan pendekatan ke setiap masjid yang di Gresik ini ada 1000 lebih untuk masjid itu, jadi memang cukup banyak di Gresik ini. Jadi memang harus ada extra effort seperti itu. Memang harus ada proyek ya. Itu berapa masjid, 5 masjid atau 6 masjid yang kita punya usaha apa, kita lihat yang pandang kita bagus, kita ajak untuk kalau sudah bagus nanti insya Allah menular ke lainnya itu. Baik luar biasa. Nah, Pak Yai, mengenai usaha syar'i itu berarti bisa produk apa aja Pak yang dilakukan atau dikeluarkan untuk masyarakat? Jadi gini, kita lihat masyarakatnya. Tidak semua harus sama, tidak. Masyarakat itu kok sepakat ayo kita membuat roti. Kita buat pabrik roti. Kecil-kecil aja dulu. Nah, itu. Kemudian sekarang masyarakat pertanian. Kita usaha masyarakat yang butuh obat beli di masjid. Di koperasi masjid. Membuat pertukuan obat dan nah kalau mau begitu enak itu loh. Masjid berkembang sehingga laba itu tidak ke perorangan tapi ke masjid, walaupun nanti itu perorangan dapat gaji dari usaha itu. Jadi kita lihat, karena kalau seperti di daerah utara saya itu di Dukun, di itu usaha kami koperasi usaha matnya itu juga yang dijual obat-obatan tanaman dan obat pertambahan, karena memang wilayah tambak. Terus kita melihat kenapa kok roti yang dianukan, karena mau itu senengan anak tahlil ya butuh roti. Anak hal ya butuh roti, ada zikir ya butuh roti. Akhirnya kita buat roti. Baik, berarti itu tergantung dengan kondisi masyarakat. Jadi apa yang dibutuhkan di masyarakat itu yang bisa dihasilkan seperti itu. Baik. Yang mungkin seperti dengan tadi bilang ada printer, ada fotokopi dan lain-lain gitu Pak Yai. Baik. Nah, berarti itu keuangannya masuk ke masjid juga ya Pak Yai? Diolahnya? Diolah dari diolah, kemudian yang ke masjid berapa? Jangan lupa. Seperti MWC Dukun, ngapunten iki tak buat contoh terus. Kenapa Pak Yai? Jadi apa? Jadi gini, seperti koperasinya MWC Dukun itu 20% masuk ke MWC. Yang lain untuk untuk gaji pegawai, untuk pengurus dan lain-lainnya. Dan nanti ada SHU yang dibagi kepada masyarakat. Roti juga begitu, 10% SHU-nya masuk ke MWC. Lain nih untuk orang-orang yang menanam saham.
juga pegawai yang apa? Yang produksi. Ya itu, jadi gitu. Jadi kita membagi itu, tapi harus adil benar Mas berjalan itu. Kalau sudah berjalan bagus sudah. Ya, akan itu baik, akan merasakan manfaatnya iya, di masyarakat sendiri. Baik. Nah, Mbak Yai, kan setiap usaha yang dikelola atau dijalani itu kan ya pasti ada rugi gitu ya. Ya, benar. Nah, bagaimana Mbak Yai untuk mengatasi rugi dalam berusaha besar ini Mbak Yai? Monggo Mbak Yai. Jadi gini, untuk mengatasi rugi mesti usaha itu tidak langsung kan Mas. Usaha nggak pasti laba. Saya megang koperasi ya, yang koperasi MWC itu aja. Tahun pertama itu rugi 11 juta. 11 juta baik. Tapi jangan mundur. Kita harus terus. Bagaimana kita melangkah bisa alhamdulillah sampai itu kemudian laba terus sampai kepada laba sampai sekarang sudah 34 miliar. Roti juga begitu. Awalnya tidak ada SHU-nya sama sekali. Setelah itu sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sehingga alhamdulillah tiap tahun ada. Justru saham saya ke roti itu sudah balik itu. Balik, jadi sudah balik karena laba dari laba roti tadi. Itu. Nah, itu untuk mengatasi rugi nggak apa-apa mesti. Orang usaha itu masih ada rugi ada laba. Nah, rugi itu kita tanggulangi. Tapi yang penting bagaimana pengurus ini kompak. Masjid ya kompak pengurusnya dengan apa? Dengan jamaahnya pun sepakat. Ini rugi jalan kita. Jadi kita selalu musyawarah Mas. Musyawarah. Kalau sudah begitu, subhanallah, insya Allah Mas, dari duit 100-200 itu gampang gitu. Berarti selalu itu gitu ya, mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi oleh usaha gitu kan. Harus begitu. Memang kalau nggak begitu ya apa, kita malah nanti tambah rugi terus. Maka ketika kita evaluasi, ketika rugi kita evaluasi, laba pun kita evaluasi bagaimana sehingga keuangan ini salurannya itu bagus. Kalau rugi bagaimana penanganannya? Ya, nah itu. Ya itu sih paling penting. Yang penting kompak dulu. Solid dulu gitu. Solid dulu, kompak dan solid. Baik, karena kan misal rugi sekali terus enggak lagi gitu. Itu penyakit itu. Itu yang harus dihadapi, yang memang harus yang namanya orang usaha pasti ada ruginya Pak. Tapi kan bagaimana kita untuk mencoba dan berusaha agar bisa dapat laba atau untung ya Pak ya. Seperti itu. Nah, Pak Yai, untuk di tempat jenengan tadi kan dibilang ada roti, harus ada apa lagi tadi? Printer, percetakan, printing printing terus dan lain-lain. Apakah ada lagi Pak untuk project yang akan datang? Proyek yang akan datang itu kami masih menginginkan untuk pengembuhan sapi dan kambing, untuk kambing itu. Karena setiap tahun itu alhamdulillah di MBC Dukun ada kurban. Ya. Kurban itu minimal 5-6 sapinya. Itu keinginan saya memang untuk ke depan ini sudah ada pengembangan di bidang di sapi, pengemukan, kambing, kemudian kambing untuk dijual. Tapi kami belum berpikir banyak karena kami habis ini masanya. Saya sudah ada periode, sudah 10 tahun. Oh, udah periode. Ya, ini nanti tanggal 7 ada konferensi. Ini sudah habis dan entah siapa lagi nggak ngerti lah yang akan terpilih nanti. Jadi sekali terang-terang aja cuma konsep untuk ke depan kalau memang jadi lagi ya begitu itu. Masih ada ya. Dan pengembangan ekonomi terus Mas, itu harus terus. Karena apa? Kalau tidak begitu proposal yang terjadi. Atau kegiatan ini proposal, bingung ya. Sing bingung sing sakno apa? Sing terima proposal itu iki disambang barusan itu. Baik ya. Baik. Luar biasa gitu. Baik. Nah, kan dengan juga membahas mengenai tema kita menggerakkan usaha syar'i untuk kehidupan masjid gitu Pak. Jadi masjid di sini kan fungsinya sebagai tempat ibadah gitu Pak. Nah, dalam Islam itu apakah boleh Pak ya untuk
membuka usaha di sekitar masjid Pak ya. Iya Pak, monggo Pak. Ya, ini contoh dari Rasulullah SAW bahwasanya kalau kita itu lihat Masjid Madinah dan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, sekelilingnya itu semua pasar, Mas. Tahun 83 saya di Mekah, Mas. Nah, alhamdulillah saya juga 83 baik. 83 saya belum lahir. Ya. Saya S1 S2 itu di Mekah. Oke. Ya, itu. Jadi sekelilingan itu memang Rasul sudah mencontohkan. Ba'da an bana Masjidil Nabawi bana sukon. Ekonomi, sukon itu pasar. Ya. Pertama Rasulullah dibangun di pasar, ekonomi. Karena apa? Kalau ekonomi nggak dibangun dulu, akan ambruk ini jamaah ini. Jadi umat Islam ini kenapa ambruk? Maka ekonomi harus jadi Rasulullah mendirikan pasar. Maka di sekelilingnya itu orang-orang jual biasa. Jadi di depan Masjidil Haram itu orang jual sorban, kopi itu ada biasa. Asal jangan sampai di dalamnya masjid, Mas ya. Di sekelilingnya masjid. Ekonomi harus berkembang terus. Baik. Maka saya pernah, Mas, itu di Masjid Semarang. Itu masjid apa itu ya? Saya sholat di sana subuh. Setelah sholat subuh, itu di keliling masjid itu sudah orang jualan banyak. Jualan apa saja ada, sayur, ikan, apa saja ada. Sekarang itu istilahnya orang-orang apa itu pasar kerempeng itu. Kerempeng. Iya. 1 jam selesai sudah. Ya. Itu nggak apa-apa. Jadi memang sudah sunnah Rasul begitu. Baik. Berarti selama tidak mengganggu fungsi masjid sebagai ibadah, tidak mengganggu, sah-sah saja gitu. Sah-sah. Seperti yang ada di masjid dekatnya Keraton Jogja, itu juga di itu ya. Depan-depannya juga banyak ya. Jual-jualan makanan dan lain-lain itu. Ngampun terus ya. Saya pernah di ada tamu itu benar. Baik. Ada masjid yang sebelah kirinya itu kafe, ada 3 kafe. Waktu itu kafe itu mau diusir. Jangan di sini, buat yang jauh dari masjid. Tak bilangin, jangan biarin. Orang yang beli ke kafe, setelah minum dengar adzan pasti dia sholat. Tapi kalau kafenya jauh dari masjid, justru dia tidak akan sholat. Benar ya? Iya benar. Di dukun itu ada masjid tapi depan dulunya itu dipakai main bola anak kecil. Ya. Tak bilangin, sudah biarin anak kecil. Kenapa? Kalau dia sepak bola kemudian dengar adzan asar, saya yakin dia ke masjid sholat dulu. Pasti berhenti dan sholat. Pasti berhenti sholat. Tapi dia kalau jauh dari masjid di Bengawan Solo tidak akan sholat dia. Sampai maghrib baru selesai. Nah itu. Jadi masjid itu untuk sembarang, Mas ya. Masjid selama tidak mengganggu fungsi utama. Selama tidak mengganggu untuk sholat. Sholat ya berhenti. Baik. Nah Pak Yai, kan tadi kan sebagai fungsi masjid kan, untuk sebagai tempat ibadah dan selama tidak mengganggu fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah, yakni ekonomi apa saja yang ada di sana sah saja kayak. Selama itu halal. Ya. Nah, bagaimana Pak Yai untuk ini nih, kan namanya usaha itu pasti ada orang yang mungkin cerdik dalam tanda kutip nih Pak Yai. Untuk melakukan segala cara untuk mendapatkan untung gitu. Nah itu bagaimana Pak Yai untuk hal tersebut bisa diatasi agar jualan bersifat adil gitu, tanpa ada kecurangan. Jadi gini Mas, bagaimana usaha di sekeliling masjid itu bisa bagus, bisa teratur. Harus ada aturan. Maka dari pengurus masjid dan jamaah itu membuat aturan. Orang yang jual di sini nanti masuk ke masjid berapa. Itu harus diatur yang bagus, sehingga sehingga masjid ada income, orang itu pun bisa hidup untuk dari hasil usahanya. Nah, itu memang agak sulit. Cuma kita harus usaha.
Saya yakin kalau untuk kepentingan masjid itu nggak ada apa? Nggak ada kesulitan untuk minta orang itu. Dan kecurangan jarang sekali. Orang yang sampai menganu riba itu kan karena nggak ada pengawasan. Ya. Ada pengawasan penting sekali. Maka di samping itu dibentuk pengawas untuk perdagangan ini. Kan kalau sudah kelihatan curang di dalam usahanya atau ada riba di situ, ya langsung kita tegur atau kita gimana. Karena apa? Zaman Rasul juga begitu. Di sana ada Suq Qainuqa itu milik orang Yahudi. Dan yang terjadi di sana itu ya ada riba. Kemudian orang mengurangi timbangan dan seterusnya. Ini di Qainuqa begitu. Maka Rasulullah mendirikan yaitu Suqul Ansor atau pasar Ansor. Sehingga berkembanglah yang di Islam. Ya akhirnya pindah semua ke Suqul Ansor itu. Ya, orang-orang Qainuqa akhirnya setelah melihat di situ lebih bagus, lebih adil, akhirnya pindahlah ke Suqul Ansor itu. Itu zaman Rasul begitu. Luar biasa. Dan dulu pada zaman zaman ke Suqul Ansor tidak ditarik pungutan distribusi lah ya, pajak lah gitu. Tapi kalau di Suqul Qainuqa itu ada kontribusinya, pajaknya, sehingga mereka milih di Suqul Ansor itu. Ya, itulah. Nah, baik. Nah, Pak Yai, kan namanya usaha itu pasti ada sertifikasi, Pak Yai. Nah, untuk usaha syar'i atau usaha mandiri yang bersifat masjid yang Pak Yai. Nah, itu bagaimana Pak Yai untuk mengurus sertifikasi usahanya itu? Oh ya. Jadi sertifikasi untuk untuk usaha itu kan gini, Mas. Jamaah itu kalau sudah punya usaha ya otomatis kita izin, kita akan mengajukan perizinan. Baik. Saya memberikan, ini kan diberi contoh. Ya. Contohnya itu gini-gini. Oh ya, kalau itu halal sudah. Itu jadi nggak terlalu jangan terlalu ribet. Nah. Gitu. Orang-orang itu kalau ribet-ribet itu juga wegah. Katakan kita pakai izin. Supaya izin juga begitu ya. Jadi supaya nggak ribet itu. Sehingga sing jamaah pun enak, yang memegang peranan di dalam perizinan itu pun sudah izin, nggak apa-apa kan. Itulah artinya aturan-aturan kita ikuti. Baik. Dan cara-cara Islami harus kita ikuti. Inilah menggabungkan inikah insya Allah akan menjadi yaitu barokah hidup. Baik. Usahanya pun barokah. Itulah yang nggak menyebabkan nggak barokah itu kan kadang kita itu ya. Baik. Kita ikut selintungan lah tuh ya. Ya. Baik Pak Yai. Ya. Yang terakhir mungkin Pak Yai, mungkin ada saran-saran atau pesan untuk para sahabat cerdas di sore hari ini mengenai bagaimana sih untuk membangun usaha syar'i itu agar lebih baik dan bermanfaat untuk kita dan sekeliling kita Pak Yai. Monggo Pak Yai. Ya, sahabat-sahabat syar'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat cerdas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita usaha itu wajib. Itu perintah Allah dan perintah Rasul. Maka semuanya harus usaha. Usaha ini harus didasari dengan agama Islam pertama supaya hidup kita berkah. Yaitu sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Jangan sampai melanggar ajaran-ajaran Islam itu. Kalau sudah sesuai dengan ajaran Islam, insya Allah kehidupan kita akan berkah. Laba yang kita dapatkan pun akan berkah dan insya Allah bermanfaat untuk keluarga kita. Maka usaha itu pertama setelah sesuai dengan agama. Yang kedua, jangan lupa tetap kalau usaha kita itu memerlukan izin, harus izin kepada yang berwenang. Jangan sampai kita seenaknya saja tidak pakai izin. Maka kalau usaha itu sudah mestinya harus izin, maka kita jalankan. Insya Allah semuanya akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pesan saya, dan perlu diingat semuanya harus usaha. Ya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jangan sampai kita itu nok masjid atau wiritan, jangan, tapi harus. Kalau siang kita harus macul tanah Allah,
kalau malam kita maju langit Allah. Insya Allah hidup kita akan berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah ini kan katanya kalau kita maju ke tanah Allah, kalau malam kita majunya langit. Luar biasa. Ini quote di sore hari ini dari Pak Kiai Thayyib Masyudi di yang sesi siaran di sore hari ini. Luar biasa. Nah itu yang sahabat cerdas di sore hari ini. Ya ini yang penting usaha itu diniati ibadah. Ibadah. Gitu, ibadah. Dan ya ini karena Allah. Ya insya Allah apa yang kita lakukan ya karena niat ibadah dan Allah akan mendapatkan manfaatnya untuk kita dan sekeliling kita. Baik, terima kasih Pak Yai Thayyib sudah berikan informasi mengenai usaha syar'i di sore hari ini. Untuk sahabat cerdas yang mungkin tanya bisa langsung mengunjungi di channel YouTube kita nanti akan menjawabnya. Baik, saya Ruzar, saya Ahmad Thayyib Masyudi, dan Kuring undur diri. Sampai jumpa di Kedai Jumat minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.